Halo, kalian ingat gak di video saya sebelumnya? Kalau kalian udah nonton videonya sih, tapi kalau belum, bisa dicek aja dulu di sini. Ulang. Kalian ingat gak di video saya sebelumnya ada pembahasan tentang electron-positron annihilation, di mana dasar pembahasan ini adalah dari perkataan Mbak Wheeler yang satu ini. Number one rule, don't come into contact with your forward self. Well, if your particles come into contact, What? annihilation. Dan teori yang dibikin sama Om Nolan di film ini ada sisi ilmiahnya. Manusia itu dasarnya memang tersusun dari banyak partikel atom dan lain-lain. Dan istilah annihilation yang dibahas di sini sejalan dengan sebuah fenomena fisika bernama electron-positron annihilation. Maka dari itu, saya angkat hal ini. Mari kita rangkum ulang dengan singkat tentang apa itu electron-positron annihilation. Konsep ini memang beneran ada, karena di dalam fisika partikel ini sendiri, setiap partikel memang terasosiasikan dengan sebuah antipartikel, di mana massa dan sifat yang lainnya sama, kecuali muatan fisikal yang dibawanya. Nah, contoh yang bisa saya kasih adalah elektron. Elektron memiliki muatan listrik negatif, dan lawannya anti-elektron, yang biasa disebut sebagai positron. Dia memiliki muatan listrik positif. Electron-positron annihilation menjelaskan momen di mana elektron dan positron ini bertemu dan saling bertuburkan satu sama lain. Kemudian mereka musnah. Namun di samping itu, peristiwa tersebut menghasilkan beberapa energi foton gamma dalam bentuk sinar gamma. Dalam prakteknya, peristiwa ini menjadi dasar dari banyak implementasi di dunia sains dan bahkan medis. Salah satunya adalah positron emission topography, atau biasa dibaca PET, yang ada di PET scanner ini. PET scanner ini merupakan alat yang memanfaatkan teknik functional imaging atau pencitraan fungsional. Dalam hal ini adalah fungsi dalam tubuh. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk memvisualisasi dan mengukur perubahan pada proses metabolisme dalam tubuh. Intinya, scanner ini memindai fungsi jaringan dan organ yang ada di dalam tubuh. Caranya gimana? Proses awalnya, kita dimasukkan semacam obat radioaktif. Bisa dengan diinjeksi, atau ditelan, atau bahkan dihirup. Obat ini berfungsi sebagai tracer atau pelacak untuk menunjukkan aktivitas dalam jaringan dan organ tubuh kita. Nah, si obat radioaktif yang berperan sebagai tracer tadi berkumpul di area di dalam tubuhmu yang terdapat aktivitas kimia dengan level yang tinggi, yang mana sering berkaitan dengan area terjadinya gangguan atau penyakit di dalam tubuh kita. PET scanner ini sangat bermanfaat untuk bisa mengetahui atau mengevaluasi berbagai macam kondisi penyakit dalam, seperti kanker, penyakit jantung, atau kerusakan di dalam otak. Dan seringkali, PET scanner ini digabungkan dengan CT scan atau MRI scan supaya gambar scan yang dihasilkan lebih baik dan informatif. Nah, itu tadi sekilas fungsi dan penggunaan PET scanner. Tapi apa sih kaitannya dengan electron-positron annihilation? Tadi kan udah sempat disinggung proses electron-positron annihilation, di mana proses ini di tahap akhir, setelah terjadi anihilasi, dia menghasilkan energi foton gamma dalam bentuk sinar gamma. Tapi, sinar gamma ini sendiri apaan sih? Sinar gamma ini sebenarnya pertama kali ditemukan oleh orang ini, Paul Ulrich Villard, seorang ahli kimia dan fisikawan dari Prancis. Dia menemukan energi gamma saat sedang mempelajari radiasi dari emisi radium atau Ra. Cuman yang namain gamma bukan dia, tapi orang ini, Ernest Rutherford. 3 tahun setelah Pak Paul tadi nemuin fenomena baru tadi, Pak Ernest namain energi yang ada di fenomena ini dengan nama energi gamma. Energi ini dikeluarkan dalam bentuk sinar. Sinarnya juga dinamain sinar gamma. Sebelumnya, doi udah namain 2 sinar yang radiasinya sendiri ditemuin oleh orang ini, Henry Becquerel. Dan 2 sinar yang ditemuin oleh orang ini ternyata lebih lemah penetrasinya dibandingkan sinar gamma. 2 sinar sebelumnya kebetulan udah dikasih nama juga, yaitu sinar alfa dan sinar beta. Jadi alfa, beta, gamma. Nah, kalau mengacu pada gambar ini, yang merupakan perbandingan setiap gelombang elektromagnetik di alam semesta ini, sinar gamma memiliki panjang gelombang paling kecil, yang pastinya membuat frekuensinya juga paling tinggi. Ingat-ingat pelajaran fisika dasar. Panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Karena sinar gamma ini merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tertinggi, pastinya energi yang dihasilkan juga yang paling tinggi dibandingkan gelombang-gelombang lain. Oke. Mungkin dicukupkan ya penjelasan tentang sinar gamma ini. Kalau kita balik ke kasus PET scanner, tadi udah disebutkan bahwa alat ini bisa digunakan dengan memanfaatkan semacam obat radioaktif yang berfungsi sebagai tracer yang juga dikonsumsi oleh pasien yang akan dipindai tubuhnya. Obat radioaktif atau tracer ini, setelah masuk ke tubuh pasien, singkat cerita dia akan berkumpul ke area yang aktivitas kimianya tinggi.
Area ini sering diasosiasikan dengan area terjadinya sebuah penyakit atau gangguan di dalam tubuh. Singkat cerita, tracer yang telah dirancang khusus ini di dalam area tersebut melepaskan banyak positron di area tersebut. Dan kita manusia yang tersusun dari banyak atom udah sangat dimungkinkan juga tersusun dari banyak elektron. Karena elektron ini ada di setiap area di dalam tubuh manusia. Dan elektron-elektron yang apes inilah di suatu waktu bertemu dengan positron dari tracer tadi. Saat mereka bertemu dan bertuburkan satu sama lain dan hancur, mereka akan menghasilkan energi dalam bentuk sinar gamma dengan arah yang berlawanan. Sinar gamma ini kemudian keluar dari tubuh manusia dan ditangkap oleh sensor di PET scanner ini. Dan kenapa bentuk PET scanner melingkar seperti ini? Di dalam lingkaran ini tersusun banyak sensor yang berfungsi untuk menangkap sinar gamma dari tubuh kita. Akibat reaksi yang ditimbulkan oleh elektron-positron tadi, sensor-sensor ini menangkap sinar gamma dari segala arah. Untuk itulah, hasil scan ini bisa didapatkan secara 3 dimensi. Nah, jadi bener kan? Ini bukan sebuah peristiwa yang diada-adakan. Elektron-positron annihilation ini sendiri juga pertama ditemuin oleh orang ini, Carl David Anderson. Dan dia juga yang pertama kali menemukan positron. Dia nemuin positron saat dia sedang menyelidiki sinar kosmik. Apaan tuh sinar kosmik? Intinya, sinar kosmik ini merupakan pecahan-pecahan atom yang masuk ke bumi yang berasal dari luar atmosfer bumi. Bahkan berasal dari luar tata surya kita. Dan atom maupun partikel ini memiliki energi yang tinggi dan melaju dengan kecepatan cahaya. Dan saat Pak Anderson ini lagi asik mempelajari sinar kosmik, gak sengaja dia menemukan jejak sebuah partikel yang beda dari biasanya. Dan pada saat dia ngecek lebih jauh lagi, partikel ini ternyata punya sifat-sifat yang sama seperti elektron. Cuman bedanya, partikel ini memiliki muatan listrik yang positif. Dan dari sinilah anti-elektron diperlihatkan ke publik dan diberi nama positron. Setelahnya, positron inilah yang merupakan bukti pertama dari keberadaan antimatter atau antimateri. Bukti? Iya bener, karena beberapa tahun sebelum itu, udah ada seseorang yang menyumbangkan konsep ini di dalam sebuah jurnal ilmiah mingguan di Inggris, Nature, tahun 1898. Dia adalah Arthur Schuster. Walau masih bersifat hipotesis, tapi ternyata selang beberapa tahun kemudian, antimatter ini beneran terbukti ada, berkat penemuan positron tadi. Balik ke film Tenet tadi ya. Jadi, memang konsep yang dituang Om Nolan di film ini terkait musnahnya seseorang saat kontak langsung dengan dirinya sendiri yang inverted, emang beneran ada dasar ilmiahnya. Makanya, udah sebuah rule yang paling wajib bagi orang-orang yang ingin menggunakan churn style untuk masuk ke dunia inverted, untuk menggunakan pakaian pelindung supaya nggak terjadi annihilation. Dan kalau kalian cek lagi di gambar spektrum elektromagnetik ini, sinar gamma ini termasuk ke gelombang elektromagnetik yang paling berbahaya loh. Kenapa? Karena radiasi dengan gelombang-gelombang ini bisa menyebabkan ionisasi. Ionisasi ini sendiri merupakan proses mengubah atom atau molekul menjadi ion. Bisa dengan cara menambahkan atau mengurangi partikel tertentu, misal elektron. Nah, kalau ionisasi ini disebabkan oleh radiasi yang mana terjadi di dalam tubuh kita, efeknya bisa juga berbahaya loh. Radiasi ini bisa nyebabin terjadinya ionisasi di dalam atom atau molekul di dalam tubuh kita. Elektron-elektron di dalam tubuh kita bakal lepas. Singkatnya, kalau radiasi ini terjadi karena sinar gamma, efeknya salah satunya bisa dapat nyebabin kanker. Tapi, apakah tracer yang dikonsumsi pasien saat mau dicek di PET scanner tadi ini bikin bahaya pasien? Bukankah sinar gamma bakal banyak dikeluarin dari dalam tubuh pasien? Berdasarkan pengujian yang udah pernah dilakukan, pasien memang akan terpapar radiasi, tapi jumlahnya sangat kecil kok. Dan dosis kecil dari radiasi ini udah dibuktiin nggak akan nyebabin bahaya apapun. Tapi, saat pasien ini emang butuh untuk melakukan pengecekan dengan PET scanner berulang-ulang, yang mana dia harus berkali-kali mengkonsumsi obat radioaktif tadi, dia akan ada kemungkinan bakal meningkatkan potensi terkena kanker. Tapi tetap aja sih, udah diestimasi dan kemungkinannya juga kecil kok. Jadi, kesimpulan yang mau Om Nolan sampaikan apa? Memang benar, di film ini peraturan paling awal saat masuk ke turnstile, tiap orang nggak boleh kontak langsung dengan dirinya sendiri yang inverted. Karena kalau sampai terjadi dan musnah, radiasi berbahaya yang dipancarkan dan juga energi tinggi yang dihasilkan bisa mengakibatkan hal yang lebih berbahaya di sekitarnya, dan hal itu sebisa mungkin harus dihindari. But then again, apa kalian sadar suatu hal yang aneh dari konsep ini? Selamat bagi kalian yang sadar. Ya, benar sekali. Grandfather Paradox. Secara nggak langsung, konsep yang dibikin sama Om Nolan ini nyiptain paradoks. Paradoks yang disampaikan juga oleh Neil. Let's bring us to the grandfather paradox. For what? Dalam hal ini,
Kalau ada orang yang masuk ke turnstile kemudian kontak langsung dengan dirinya sendiri yang inverted, kemudian musnah, bukankah berarti hal ini seharusnya nggak akan terjadi? Karena kan harusnya si orang tadi udah musnah duluan sebelum dia bahkan memutuskan untuk masuk ke turnstile. Dan annihilation tadi harusnya juga nggak akan pernah terjadi dong. Bingung ya? Sama kalau gitu.